analisa dan refleksi hasil wawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dilema etika. Jadi gini, kalau di dalam bahasa psikologi itu kita kenal dengan konflik internal, di mana ada yang disebut dengan approach konflik. Jadi dalam waktu yang bersamaan seseorang dihadapkan dua permasalahan, di mana masalah itu kedua-duanya baik, tapi harus diambil salah satu keputusan yang itu bisa jadi berakibat baik buat keduanya, tetapi bisa jadi sebaliknya, merasa diuntungkan di satu pihak, kemudian merasa dirugikan di pihak yang lain. Nah, kemudian ada yang disebut dengan approach avoidant conflict. Dalam waktu yang bersamaan seseorang dihadapkan pada permasalahan yang harus diambil keputusan, kelihatannya satunya itu menyenangkan, tapi satunya tidak menyenangkan. Kelihatannya, ya. Tapi sebetulnya kita harus mengambil keputusan itu bukan kelihatan yang menyenangkan. Oh ini aja, atau yang ini yang tidak menyenangkan ini saja. Tidak begitu, karena di balik keputusan kita ambil itu pasti ada efek, ada impact gitu ya. Ya, itu kita pertimbangkan mana yang efek ke belakangnya itu manfaatnya paling besar, walaupun itu kelihatannya itu negatif, tapi membawa manfaat yang lebih besar ke belakangnya, atau sebaliknya, kelihatannya ini baik, tapi ternyata setelah kita putuskan justru di belakangnya nanti berakibat yang tidak baik. Nah, itu namanya approach avoidant conflict. Kemudian ada yang avoidant conflict. Dalam waktu yang bersamaan kita dihadapkan dua permasalahan yang kayaknya itu sama-sama tidak menyenangkan. Yang ini mengadu masalah ini, yang ini mengadu masalah ini, padahal kita harus memutuskan kita harus berpihak pada yang mana gitu ya. Nah, itu menjadi konflik internal. Nah, maka cara yang kita lakukan, yang pertama tentu kita akan mencari latar belakang permasalahannya. Kemudian kalau sudah kita identifikasi, kemudian kita temukan pokok permasalahannya, kemudian kita kita temukan beberapa alternatif solusi pemecahan masalahnya, kemudian alternatif itu nanti kita kaji lagi, kira-kira mana alternatif yang terbaik, yang itu kemudian kita putuskan untuk dilaksanakan. Sama aja ketika mengambil keputusan ya dasar, tapi itu kan nggak sama, setiap orang itu nggak sama menurut saya. Ada orang itu yang itu kan. Nah, di sini yang beberapa pertanyaan kami itu terkait keputusan yang mengandung dilema etika, di mana sama-sama benar, sama-sama baik, lah gimana memutuskannya? Itu yang kita diminta menggali dari pengalaman para kepala sekolah. Jadi monggo kita minta dari jenengan mungkin bisa menceritakan selama ini pengambilan keputusan yang benar-benar di situ ada dilema etika, atau bagaimana membedakan oh ini memang dilema etika, oh ini ternyata cuma bujukan moral. Jadi kayak kalau Pak Ladi tadi bilang terbawa perasaan gitu, mungkin jenengan bisa mengidentifikasi seperti apa sih bujukan moral, seperti apa sih dilema etika. Kalau saya sih melihatnya kalau kita ngambil keputusan yang sama-sama baik, sama-sama jelek, sama-sama salah, nah itu yang jelas dilema etikanya ada di situ. Kalau pokoknya pengambilan keputusan yang serba sulit lah, itu yang kita katakan bahwa itu adalah dilema etika yang sebenarnya yang seperti itu. Biasanya kalau menghadapi seperti itu, yang jelas kita nggak bisa memutuskan langsung A langsung B gitu. Biasanya kita harus memang jujur aja. Kalau menghadapi hal seperti itu, keputusan yang paling sulit, pengambilan keputusan yang paling sulit memang ada di situ. Sehingga pada saat kita itu menghadapi yang seperti ini, kita tidak bisa langsung A, O, B, enggak. Jadi kita harus juga menelaah dulu. Kita juga harus duduk masalahnya, termasuk juga siapa sih yang terlibat di situ, diajak diskusi dulu dan sebagainya. Karena kalau sudah menghadapi seperti ini, mesti ada pro kontra, mesti ada yang dirugikan, mesti ada yang diuntungkan. Nah itu yang kadang-kadang sebagai manusia terbawa perasaan. Nah kita sendiri harus betul-betul objektif. Jadi melihat dulu siapa yang ada di dalam masalah ini. Biasanya saya ajak diskusi dulu.
Saya ajak ngomong dulu gimana kok terjadi seperti ini dan sebagainya, biasa ajak ngomong dulu. Kalaupun kadang-kadang orang kan emosi dan sebagainya, kalaupun saya kepepet sudah tidak bisa, biasanya tim, saya ngajak tim, saya diskusi, saya cari informasi, karena mereka manusia itu kan umumnya golek bener dewi, golek bener dewi, sehingga kita harus cari pembanding dari yang lain, gimana sih sudut pandangnya ini. Yang jelas kita harus benar-benar objektif, dan ini bukan pekerjaan saya paling sulit. Saya katakan sebagai manusia yang saya tidak bisa itu manajemen perasaan, itu yang Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Analisa dan refleksi hasil wawancara. Hal yang menarik dari hasil wawancara adalah ketika para kepala sekolah menggunakan prosedur dalam pengambilan keputusan di sekolah selalu melibatkan tim manajemen yang kompeten untuk mewujudkan objektivitas dan menciptakan kebersamaan dalam tanggung jawab melaksanakan keputusan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka akan muncul beberapa persamaan dan perbedaan yang cukup menarik. Yang menarik untuk digali lagi adalah terkait prinsip pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan manajemen perasaan. Pengalaman dilema etika yang pernah dihadapi oleh kepala sekolah yang diwawancarai dalam setiap pengambilan keputusan memiliki sudut pandang yang memiliki kesamaan, yaitu pada langkah-langkah pengambilan keputusan yang diambil. Secara garis besar, ketiga kepala sekolah memiliki kesamaan pada tahapan komunikasi dengan pihak terkait untuk mengambil keputusan. Hal tersebut selaras dengan prosedur 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana mulai dari mengumpulkan fakta sampai pada proses pengujian benar atau salah juga akan tetap melibatkan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Perbedaan yang muncul dari pengalaman pengambilan keputusan kepala sekolah terletak pada penekanan fokus utama yang menonjol dari prosedur yang dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah. Kepala sekolah ada yang fokus pada menjunjung tinggi prinsip nilai keyakinan dan kebenaran, ada kepala sekolah yang lebih fokus pada prinsip rasa peduli sehingga mengedepankan kebermanfaatan buat bersama. Ada yang fokus pada aturan yang ada. Perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai sudut pandang yang berbeda pada setiap kasus yang pernah dihadapi dan diputuskan oleh kepala sekolah. Rencana ke depan para kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika adalah kesesuaian pada prosedur atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan, serta banyak mengambil hikmah pembelajaran dari kasus yang pernah ditangani. Efektivitas pengambilan keputusan diukur dari kaji ulang kesesuaian prosedur yang sudah dijalani dengan efek dan impact yang dipikirkan jangka panjangnya. Refleksi untuk diri saya yang saya lakukan ketika menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya adalah dengan mengidentifikasi nilai kebajikan yang terkandung dalam permasalahan tersebut, menggunakan langkah pengambilan dan pengujian keputusan, kemudian merenungkan kembali, menimbang kembali 3 prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, saya akan bertanggung jawab pada keputusan yang telah saya ambil.